Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, bagus. Jadi sekarang kakak lagi ada di Kebun Raya Banua, lagi mau bikin podcast. Oke, karena ini berhubung masih podcast episode pertama, jadi ini masih belum tahu nih konsep podcastnya nih fokusnya kemana. Apakah mau nge-review film, atau nge-review tempat, atau nge-review apa, atau ngebahas topik-topik terhangat, kan masih belum tahu. Jadi buat episode pertama ini kita ngebahas yang ringan-ringan dulu gitu. Nah, ini di sini saya nggak sendiri gitu, kakak nggak sendiri, tapi kakak juga ditemani. Oke, di sini ada. Perkenalkan, nama aku Muhammad Kausar, biasa dipanggil Kausar. Aku Siti Masria, bisa dipanggil Siti. Aku Gina, Katronada bisa dipanggil Gina. Oke, dengan kakak sendiri di sini Justin Timberlake. Jadi ya, nih kita podcastnya berhubung baru episode pertama, jadi kita santai-santai aja dulu, nggak usah terlalu formal gimana-gimana. Format podcastnya aja belum punya kita ya kan. Jadi ini kalau mau minum silahkan diminum. Udah diminum ya dari tadi. Silakan. Udah setengah nih. Snack juga ada, jadi silakan kalau mau sambil ngemil. Jadi buat podcast episode pertama ini kita bakalan disponsorin, enggak sih. Kita doang nih inisiatif download aplikasi namanya Lil Closer. Kalau kalian mau download gitu bisa cari di Play Store. Kita bakalan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan di Lil Closer. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi Lil Closernya, nih ke para talent silakan mencicipi dulu makanannya. Di sini ada Citato ya. Ini bukan produk Israel kan Citato? Bukan. Kurang tahu sih. Kurang tahu. Di antara 3 snack ini yang mana yang favorit kalian? Twisco sih, Kak. Kenapa Twisco? Karena manis, Kak. Karena dia jagung ya. Oke. Kalau saya juga nomor 2 favoritnya Piatos. Oke, jadi tanpa berlama-lama, ini kita sudah hampir menjelang maghrib ya. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama dari Lil Closer gitu. Oke, ini berhubung kita masih topiknya tentang makanan. Ini kakak mau nanya satu persatu nih. Nanti dimulai dari Gina terlebih dahulu. Baru berlanjut ke sini. Kira-kira nih, ada nggak jenis masakan dari negara lain yang kamu ingin coba? Dan apa yang bikin kalian tertarik buat nyoba masakan itu? Mungkin untuk saat ini kalau di pikiran Gina tuh kayaknya pengen nyobain natto sih, Kak. Itu dari makanan dari Jepang, terbuat dari kedelai fermentasi. Yang kata orang-orang itu bau. Tapi Gina tertarik buat nyoba itu. Kenapa jadi tertarik nyoba makanan-makanan bau? Karena lagi viral sekarang mungkin enggak. Viral. Berapa menit? Kenapa jadi viral? Kakak aja baru dengar tuh ada yang makanan namanya natto. Oke, natto ya, asal Jepang. Itu apa, dari ikan? Kedelai. Kedelai. Kedelai Kayak difermentasi. kacang gitu nggak? Ya. Iya, kedelai memang kacang. Oke. Oke, lanjut ke Sitmas. Kalau dulu sih pengennya ramen ya. Tapi kalau karena udah pernah nyoba tuh, pas nyobain kayak di suatu tempat tuh, rasanya hambar. Belum naruh bumbunya kali. Kayak dulu tuh kayak mikir, oh ini pedes gitu. Ramennya pedes, enak. Kayak ramen Korea kan. Ternyata pas dirasain kok hambar. Gak ada Itu nyoba rasa. ramennya di mana? Pas di Jepang? Enggak, di Indonesia lah. Oh, di Indonesia. Belum naruh bumbunya kali. Udah sih, itu udah selesai, udah jadi. Tinggal dimakan. Tapi pas dimakan tuh hambar. Oh, apa jangan-jangan naruh bumbunya di ramen teman? Aduh, gak tahu ya. Itu aneh rasanya. Jadi kayak kecewa duluan, gak pengen lagi nyoba. Tapi Oke. bisa aja sih nyoba lagi. Kalau misalnya dikasih kesempatan buat nyoba makanan selain ramen, kan ramen udah nyoba. Iya. Nah, apa? Itu sushi yang Sushi. Ya. aduh. Ada editor tolong di-cut. Oke, sushi. Iya. Sushi yang original Jepang ya, Iya, bukan sushi-sushian. Soalnya kan kayak takut gitu loh mentah. Apakah perut ini bisa mencerna atau bakal keluar? Emang ada riwayat penyakit asam lambung? Adalah. Oke. Ada banget. Jadi takut sama sushi ya? Enggak takut namanya. Oh. Oke, sushi yang original Jepang ya. Iya. Itu belum pernah nyoba sama sekali. Berarti yang kira-kira yang di atas nasinya tuh salmon gitu ya, Iya, tuna. pengen nyobain. Oke, kalau si ini
Kausar mau nyoba masakan apa nih? Yang mau nyoba tapi belum pernah dicoba sampai sekarang gitu. Yang masih angan-angan doang. Apa ya, Kak? Udah pernah nyoba semua? Karena tiap hari kan makan masakan Indo kan. Yang gak mesti dari Indo, dari luar maksudnya apa gitu. Apa ya? Daging babi gitu. Astagfirullah, baju muslim. Paling ada sih yang omelet dari Jepang itu. Oh, Omurice ya. Ya, omurice. Omurice. Gitu. Itu bikin kamu tertarik. Ya. Padahal telur juga ada di Indonesia loh. Tapi kayak Telur dadar. beda aja. Oh beda aja Dia ya. kan kayak di nasi tuh, terus kayak Dibelah. dibedah gitu. Ya dibedah. Ada isinya. Ya, terus Nutupin keluar. nasi, ya nutupin nasinya. Oke. Kalau saya ya jujur masakan yang sampai sekarang mau saya cobain itu saya ada lihat di Jepang tuh. alhamdulillah. Lihat di Jepang kayak sushi juga. Cuman di atas nasinya tuh telur kaviar gitu. Oh, yang mahal banget Iya. itu sih. Kafir kan? Kaviar, Oh, kaviar. kaviar. Itu telur ikan apa ya? Yang hitam Iya, gitu yang ya. hitam gitu toppingnya gitu. yang Itu kata orang mahal-mahal, tapi saya sih nggak percaya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nih, kalau misalnya kalian nih punya kesempatan buat tinggal di negara lain selama setahun, bakal pilih negara mana dan apa alasannya? Oke. Dimulai dari Kausir dulu deh. Oke. Kausir, Kalau aku sih mungkin mau pilih tinggal di Jepang sih, Kak. kenapa? Karena kan negaranya tuh kayak rapi. Oke. Bahkan ya kayak tempat-tempat kecilnya tuh Hmm. se-estetik itu gitu. Oh ya, Nggak kayak di Wakanda. Plus 62. Ya, di Wakanda. oh Wakanda. Wakanda keren sih, Kak. Kan teknologinya maju di situ. Iya. Terus kayak ya maju lah. Kayak serba nggak perlu kayak Modern lah ya modern. Jepang, modern Jepang sih. Tapi Jepang apa namanya itu? Sering diserang monster. Masa? Kan di Ultraman Jepang juga ada yang diserang. Oke, lanjut Siti. Ya, kalau dulu pengennya Korea, tapi sekarang udah kayak mau ke Jepang nih. Oh. Jadi kayak Oh ya BTW guys, dia bakal calon magang Jepang ya. doain Makanya ya. dia sombong. Doain ya. Semoga lancar. Amin. Amin. Nah, karena kan di sana tuh tempatnya tuh bersih, bebas dari sampah. Kalau ada yang buang sampah kan bisa kena tuh, Oh, kena denda. tangkep kan? Oh iya. Bakal ditangkap. Nah, jadi kayak pengen ngerasain tempat yang segar lah. Oh, di sana saking ketatnya tentang kedisiplinan kebersihan nih, buang sampah sembarangan aja kena pidana gitu ya. Iya, makanya itu ribut aja bahkan. Ribut bisa dilaporin orang, bahkan datang langsung polisinya. Oke. Tapi ini kan maksudnya negara awalnya kan mau ke Korea. Iya. Nah, kenapa jadi milih Korea gitu? Kalau Korea tuh kan ya suka yang itulah K-pop. Oh. Nah, awalnya suka itu. Jadi kayak pengen nyoba di sana tuh. Sama juga pengen nyobain apa ya? Ada pesawat. Swag. Oke. Kenapa Korea? Pengen nyobain yang ada saljunya gitu loh. Oh, mau ngerasain gimana perayaan Natal Iya, gitu. di sana Ada salju-salju turun. gitu. Terus kayak kan kemungkinan 1% bisa ketemu idol Oke, gitu. iya. Walaupun cuma 1%, setidaknya ada kemungkinan Iya. ya. Siapa tahu nanti. Lihat Jimin itu kontrol. Oke, Gina, negara apa? Kalau Gina pribadi Korea, karena emang sama kayak Siti tadi suka K-pop. Oke. Jadi mungkin bisa kemungkinan mungkin sehari mungkin 10% bisa ketemu bias gitu. Oke. Oke, walaupun kecil ya, walaupun setidaknya kecil. tidak ada Setidaknya senegara. setidaknya menatap langit yang sama ya. sama- Menghirup udara yang sama juga. Oke, kalau kakak jujur kalau dikasih kesempatan buat teleport ke negara apa aja yang kakak mau ke keraton sih. Oh. Itu bukan negara. Kakak mau ke mana ya? Ke Spanyol sih. Spanyol. Spanyol. Kenapa? Karena di sana ada klub bola favorit kakak FC Barcelona gitu ya. Jadi saya mau gitu
suatu hari gitu kunjungan ke museum Barsanya gitu. Oke. Soalnya klub bolanya ini udah nemenin saya sejak umur 6 tahun gitu. Nontonin permainan Messi, Puyol dan teman-teman lainnya ya bermain bola gitu. Dan seni lah mereka ketika bermain bola. Oke, kita lanjut lagi ke next question ya. Nih, kita semua pasti punya bestie ya kan? Oke. Nah, misal bestie ataupun orang tersayang ya kan, misalnya kalian dikasih kesempatan buat ngehabisin 1 hari full bebas ngelakuin apa aja sama bestie ataupun orang yang kalian sayangi ini, apapun bakalan terwujud, kalian mau ngapain sama dia? Dimulai dari Siti dulu deh. Kan udah sering nih ngabisin waktu bareng teman-teman ya. Biasanya kan nginep dulu, nginep, terus kami bikin makanan bareng, terus Netflixan bareng. Oke. Ya tidur biasa aja sih, terus kalau enggak jalan-jalan bareng lah, ngisi waktu selama hampir 24 jam tuh sama-sama terus. Oke. Gitu aja sih, kayak nikmatin waktu kami Hal-hal berdua. sederhana ya. Hal-hal sederhana tuh bikin kenangan banget Oke. sebenarnya. Ya anggapannya hal-hal sederhana tapi dengan orang yang tepat bisa Iya. jadi bermakna. Oke, Gina. Kalau Gina ya yang penting ketemu bareng-bareng itu udah berkesan sih kalau buat Gina, karena Oke, nggak muluk-muluk ya. ya karena kalau ketemu pasti ada topik sesuatu yang seru untuk dibahas setiap hari, dan itu udah kayak jadi kenangan seumur hidup kalau inget gitu. Oh, oke. Kalau kau, Sir? Kalau aku sih jalan-jalan sih Kak paling. Karena kan Jalan-jalan. aku jarang jalan-jalan. Hmm. Hmm. Jadi kalau seharian kasih waktu seharian mungkin bakal jalan-jalan sih. Kalau Iya. bisa keliling dunia seharian. Oh. Oke. Jadi tiap menit itu pindah-pindah gitu. Oke. Sini ke Jepang. Kalau kakak nih ya, kalau dikasih kesempatan 24 jam, terus apa aja bakalan dikabulin. Nih kakak cerita backstory dulu. Kakak tuh waktu SD ada bestian gitu. Bestie ya kan. Akrab banget gitu. Waktu kelas 4 SD sih, soalnya dia murid pindahan. Tapi kami tuh langsung klop. Nah kami tuh kayak punya bikin kertas gitu yang isinya gambar gitu apa yang mau kita wujudkan kalau di masa depan nanti. Nah di kertas yang kami gambar tuh kami tuh gambar robot gitu. Gambar robot, pokoknya setengah badannya kreasi dia, setengah badannya kreasi kakak gitu, dan kami kubur. Tempatnya masih ingat betul kakak. Jadi misalnya dikasih 1 hari 24 jam full gitu, bakalan terkabul apa yang keinginan kami mau. Kayaknya kami bakalan ngegali itu lagi terus ngewujudin apa yang kami gambar gitu, robotnya itu. Jadi belum pernah didatengin. Sampai sekarang belum pernah dibuka, masih terrapat juga. Soalnya kami janji ketemuannya itu waktu sudah sama-sama nyelesain kuliah gitu. Baru ngebongkar lagi gitu. Nah, semenjak SD tuh kakak tuh lulus kan, udah pisah. Dia ke Malaysia gitu, ikut orang tuanya. Sedangkan saya mencintai tanah air ya, jadi di sini aja. Gitu, guys. Kakak mau ngewujudin apa yang kami gambar gitu. Oke, next lagi. Oke, jaringannya. Nah, oke, masih dengan topik antara bestie ya kan. Kan itu kita ngebahas tentang bestie yang lagi ada di sekitar kita. Tapi kan bestie yang ada di sekitar kita nih mungkin aja enggak nemenin kita dari nol. Kan sebelum dia pasti ada gitu bestie yang dari sejak kita nemenin kita sejak awal gitu, waktu kita masih kecil. Nah, pernah nggak sih kalian kehilangan bestie gitu? Terus gimana kalian ngerasa ngatasin rasa sedihnya gitu? Dari Kausar dulu deh. Kehilangan orang terdekat, teman-teman terdekat gitu. Terus gimana Kausar mengatasi rasa sedihnya gitu? Kalau menurut aku sih kan kita kan dari SD sampai SMP kan pasti beda-beda tuh. Iya. Sampai SMA juga kan beda. Ya dia jalanin aja sih karena kan Jadi kesedihan Kausar nggak terlalu berlarut-larut ya? Oke. orang-orang kan people come and Oh go. iya, baru mau ngomong itu. People come and go. Ya bener sih. Oke? Kalau dulu sih udah pernah ya kehilangan. Sempet kehilangan. Iya. Tapi udah balik lagi. Oh, oke. Jadi kayak awal-awal tuh kayak karena mungkin udah dari kecil ya sering banget ditinggalin. Jadi kayak udah biasa aja. Kalau ditinggalin, udah ditinggalin nih. Mungkin ntar bakal balik lagi. Iya. Kiranya udah kayak gitu. Ini bakal hilang kan. Ntar nggak tahu kapan bakal balik. Ternyata beneran balik. Oh. Tapi emang orang balik tapi suasananya udah beda. Oh, iya. Rasanya udah beda. Nggak kayak dulu lagi. Iya. Udah ada yang beda. Jadi ngejalanin
pasti ada kan orang lagi yang datang. Nah, gitu. Orang baru datang ya. Iya. Oke, nih. Ya kalau Gina juga mikirnya ya mungkin setiap orang ada masanya. Mungkin kalau misalnya rezeki masih ada temenan sama dia mungkin dia bakal balik. Kalau misalnya enggak, oh ya udah mungkin masanya udah habis, dia udah sukses dengan pilihannya dia gitu. Oke, wah dalam banget ya. Kalau kakak ya itu tadi yang teman kakak ke Malaysia Jur itu kami tuh kayak bestie banget kan. Nah cara mengatasi pas dia udah nggak ada, ini kedengarannya agak jahat sih, tapi kakak tuh baru hilang rasa sedihnya ketika ketemu orang baru gitu. Tapi tetap sih walaupun udah ketemu orang baru, tetap yang lama tuh pastilah ada kenangan-kenangan nih, ada kenangan-kenangan dikit gitu. Oke. Nih kita next topik. Tadi kita udah ngebahas tentang bestie, terus tuh makanan, negara segala macam. Sekarang kita berandai-andai lagi gitu. Seminggu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya kan, itu nama-nama hari. Kalau misalnya kalian punya kuasa buat ngasih nama hari yang baru, kalian bakalan ngasih nama hari apa? Bingung banget. Coba dari Gina dulu deh. Apa ya? Kalau disuruh bikin hari baru Hari baru. selain Senin sampai Minggu. Maksudnya kayak nambahin hari. Iya, nambahin hari. Anggaplah seminggu ada 8 hari. Hari barunya bakalan kamu kasih nama apa? Kalau hari baru mungkin Oke, anak DKV kan nih harus bisa ngejalanin otak kirinya. Otak kreativitas. hari hari tidur sedunia. Bukan, itu kan perayaan. Nama hari. Nama hari Nama hari deh. Apa ya? Karena kepikiran nih. yang beda ya. Yang beda. Apa ya? Bingung banget. Gak kepikiran sama sekali. Nama hari, nambah hari ya. Iya, bebas. Itu bukan perayaan. Enggak, bukan perayaan. Ini jangan lupa dimakan, guys. Jadi kalau di hari itu kita bebas ngelakuin apa aja. Enggak, nama harinya. Nama harinya doang, nggak ada kegiatannya. Namanya aja. Gitu ya. Apa ya? Nama hari. Nambahin hari selain Atau siapa yang dapat dulu deh nama harinya. Kalau kakak bakalan ngasih bikin nama hari baru, nama hari baru tuh Cikho. Ini hari apa? Hari Cikho. Oke, kalau Ada maknanya nggak sih? Ada maknanya atau Nggak ada. cuma sembarang aja? sembarang aja. Tapi kalau kalian mikirin nama hari yang ada maknanya boleh juga. Nama hari ada maknanya ya? Kausir sih kak. Hari Kausir, oke namanya. Hari apa nih? Hari Kausir. hari Kausir. Itu kayak hari ulang tahunnya nggak sih? Oh, hari ini Kausir ulang tahun, jadi hari Kausir. Tapi biarin kreasi dia. Ampun hari. Iya. Apa ya kalau hari-hari? Hari kiamat. Oh, deep banget deh. Tiba-tiba kiamat. Kiamat. Apa ya hari? Bingung banget ya. Yang kayak random aja gitu. Random aja. Hari cuak. Contoh, hari cuak Ini deh. apa? Cuak. Waduh, ketinggalan aku ya. Bingung banget. Hari apa? Hari cuak. Hari apa ya? Ayo, Aduh, bingung banget. kamu yang kasih tinggal. Hari apa, guys? Hari apa? Ini tidak di Tidak bisa ya. Hari apa? Ini otak kirinya mulai berkarat. Bukan. Udah kayak, hari. Sebenarnya tuh kayak pengen hari perayaan sih. Oh, Yang kayak hari keluarga. hari keluarga. Iya, jadi ini kayak perayaan jatuhnya. Jadi semua orang Oh iya, yang nggak kayak libur nasional gitu ya. punya keluarga Oh, terus? bisa gabung ke Oh. keluarga orang. Jadi kayak kita merangkul orang-orang gak punya keluarga di hari itu buat bahagia bersama. Iya sih. Oke. Pengennya gitu. Agak berat ya, nggak bahagiain orang. Oke, nggak apa-apa sih. Kenapa Kausar? Oke, Las. Nih kita ngejalanin otak kiri kita lagi. Ya, sekarang kamu pasti punya bakat kan? Punya bakat nggak? Nggak, ya udah. Nih Oh, canda. Punya bakat ya, punya bakat. Ya. Ya, ini punya bakat juga kan? Oke. Ya, punya bakat. Pasti ya, anggaplah Semua orang punya, punya bakat, walaupun nggak cuman punya, nggak anggap tahu. punya aja. Nah, sekarang nih, selain bakat yang kalian punya, kalian mau punya bakat apa lagi?
Ini mah banyak. Banyak. Satu aja. Oh, ya. Kauser dulu. Kalau menurut aku sih Kak, aku juga bingung sih bakat aku apa sebenarnya. Anggap aja kamu disuruh milih buat dilahirkan kembali dengan bakat yang berbeda. Kamu bakal milih bakat apa? Apa ya? Jadi pembalap sih Kak. Wah, Oke. Itu cita-cita, Bang. Bisa. Ya, Bakat contohnya lari cepat. Bakat contohnya bisa melihat dalam gelap. Anggaplah kayak kekuatan super Indigo. gitu. supernatural. Indigo itu Jadi masuk anak bakat bisa dia. ini aja sih Kak, membaca pikiran orang mungkin. Oke, bisa membaca pikiran orang. Ih, itu Iya takut. berbahaya sih. Iya takut. Kalau Siti, Kalau pengen jadi Doraemon boleh nggak? itu Bakatnya. iya kah? Maksudnya bisa ngeluarin apa aja? Iya, kayak Oh. bisa ngeluarin apa aja kayak Doraemon kan bakatnya hebat banget. Ngeluarin pintu kemana aja, jadi kan bisa. Kemana aja. Bener. Pinter sih Jadi itu. pengen jadi Doraemon. Oke. Ini Mungkin jadi orang seni kali Kak yang bisa mainin alat musik, yang bisa ngelukis. Anak gitu. seni banget. pokoknya semua instrumen dan alat seni bisa Ya, gitu. Mau jadi kayak gitu. Atau kadang punya suara yang bagus. Oh, jadi penyanyi. Banyak deh kepengennya. Oke. Kalau kakak mau punya bakat bisa menghilang. Jangan tanya kenapa. Oke, lanjut ke next question. Apa nih? Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang lebih ke arah apa ya? Ngelatih bagaimana cara kalian memandang sesuatu ya. Oke. Nih kakak mau tanya, mata pelajaran apa yang paling kalian gak suka dan kenapa? Dan kira-kira gimana caranya supaya kalian suka dengan mata pelajaran itu? Oke. Oke, mata pelajaran apa yang gak disuka, kenapa nggak suka, dan gimana caranya biar suka mata pelajaran itu? Oke, Kausar dulu deh. Oke, Kausar lagi. Mungkin matematika sama kimia nggak sih Kak? Oke, itu yang gak disuka. Kenapa nggak suka? Karena menguras otak aja. Oke, menguras otak. Gimana caranya biar suka? Caranya biar suka, mungkin pertanyaannya dimudahin. Oh, pertanyaan-pertanyaannya dimudahin. Oke, itu dari Kausar ya. Singkat, padat, dimudahin. Oke, kalau Mas Ria? Request sama gurunya. Kalau saya sih olahraga. Karena di situ nilai saya rendah terus. Kayak emang sih dari kecil kurang di olahraga. Jadi kalau untuk caranya sih ya olahraga. Kitanya harus dari diri sendiri, mulai dari di rumah harus sering olahraga gitu aja. Oke, jadi cara buat nyukainnya bukan ngerubah pelajarannya, tapi ngerubah diri sendiri. Kita yang harus nyukain itu. Oke. Oke, bener sih. Kayak Gina. Kalau Gina mungkin kimia. Karena apa coba kayak huruf-huruf aja dijumlahin gitu. ABC. Terus kalau ngatasinnya ya mungkin kalau misalnya ini nggak dipelajarin ya nggak dapat nilai gitu Iya. loh. Buat apa? Ya mikirnya kayak aku nggak suka ini tapi aku harus ngelewatin ini buat dapat nilai yang bagus gitu. Bagian dari tanggung jawab. Bagian dari Iya. tanggung jawab. Oke. Kalau kakak, mata pelajaran yang tidak kakak sukai, balik lagi matematika. Wow. Kenapa? Ya tadi karena kakak kalau matematika itu sulit gitu buat memahamin angka yang begitu banyak gitu. Nah, gimana caranya biar kakak menyukai pelajaran itu? Bukan ngubah pelajarannya, tapi ngubah cara ngajarnya. Iya. Gitu. Karena kakak ini bukannya kakak nggak mau sebut waktu SD, SMP Iya. atau SMK nanti dibilangnya guru SD kakak atau guru SMP atau SMK Iya, kakak iya, yang gitu. Pokoknya kakak pernah gitu belajar MTK, tapi gurunya tuh gini nawarin, yang bagi nggak paham silakan bertanya ya kan. Iya. Terus waktu kakak nanya gitu malah dibilang kayak ini Jak kada paham. Terus kalau hah? Terus kumaha gitu kan. Iya, mungkin cara ngajarnya gitu atau si pendidiknya gitu harus memang kalau guru-guru MTK harus punya cara atau model mengajar yang lebih fun gitu sehingga si murid-muridnya itu sama gurunya nggak sungkan buat nanya kalau nggak paham, bukan ketika siswanya sungkan atau gitu malah nanya teman sebelah gitu. Iya. Padahal gurunya ada di depan gitu. Mungkin ya itu tadi karena gurunya guru MTK-nya galak gitu, akhirnya siswanya malas nanya. Iya. Akhirnya ya keterusan ke depannya nggak ngerti, akhirnya termindset MTK nggak bagus gitu, nggak asik gitu. Coba kalau dari awal tuh gurunya sudah fun gitu, ngajarnya sambil bermain gitu, orang-orang pasti bakalan menyukai pelajaran MTK sebagaimana mereka menyukai pelajaran olahraga bagi laki-laki gitu. Oh, padahal MTK seru loh, Kak. Beda lagi. Beda POV. Beda.
Kalau Gina tadi mapelnya apa? Belum atau sudah? Udah. Oh, kimia. Oke. Oke, nah last question nih berhubung udah jam Udah 6. jam 5 lewat. Iya, jam 5 lewat. Ini udah senja. Abis ini kami mau litan juga ya kan, udah pakaian bersih gini. Last question untuk menutup hari kita. Oke. Untuk menutup hari, mari kita menutup hari ini atau podcast ini dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi sebagai kita berkaca buat lebih baik ke depannya gitu. Pertanyaannya, apa di dalam diri kalian yang kalian merasa kurang di bidang itu, dan menurut kalian gimana caranya buat memperbaiki hal itu? Kalian tahu nih, tiap manusia kan pasti punya kekurangan. Iya. Nah, sebutin satu kekurangan dari diri kalian yang anggapannya krusial dan berpengaruh bagi hidup kalian ke depannya, dan gimana cara kalian memperbaiki atau melengkapi kekurangan itu. Oke, dimulai dari Gina dulu. Kalau Gina mungkin ngerasa saat ini tuh Gina kurangnya di arah ngontrol emosi, Emosian. stabilan diri. Hmm. Mungkin kadang kayak berpengaruh ke orang lain tuh kayak mood kita tuh kayak dilampiaskannya malah ke orang lain gitu loh. Jadi kayak berpengaruh banget. Untuk saat ini kalau dari Gina tuh mungkin kalau misalnya lagi nggak mood atau apa, mending menyendiri aja dulu daripada orang lain ngerasain mood kita yang nggak bagus juga gitu. Kira-kira itu bisa diperbaiki nggak, Gin? Atau emang itulah kayak Gina tuh ngerasa ya inilah saya nggak bakal ngerubah. Mungkin Gina lagi mencoba saat ini buat ngeperbaiki. Mungkin kalau misalnya nggak bisa ya berarti memang kalau misalnya lagi nggak mood mending menyendiri aja gitu. Oke. Kalau Mas Ria? Untuk sekarang semenjak COVID, saya kayak sering malas-malasan. Mageran. Iya, jadi kayak Penyakit kaula muda. iya, kayak gampang aja nih, nanti pas harinya deket aja dikerjain gitu. Pas mepet-mepet waktu baru dikerjain. Kalau udah mau dimarahin nih tahu, jadi dikerjain kayak nih padahal ada waktunya tapi nggak dikerjain. Itu sih Kak, waktu malas. Oke. Itu kayaknya jawaban buat ngeperbaikinnya balik ke diri sendiri deh kayaknya ya kan, Sid. Buat ada motivasi diri sendiri gitu buat nggak malas lagi. Entah itu teman atau apa. Kalau Kosar? Ya kurang lebih aja sih Kak, kayak Siti. Oh iya. Malas juga. Penyakit anak muda. Suka nunda-nunda. Terus mungkin kadang tuh juga lambat gitu dalam segala hal. Ya. Terus kurang konsisten. Iya. Banyak sih Kak, ada. Tapi nggak bisa disebutin ya? Iya, nggak bisa disebutin semua. Iya. Itu kekurangan juga. Kalau kakak, jujur kekurangan dari diri kakak yang berasa banget sampai sekarang gitu, yang mempengaruhi kayak performa kinerja kakak sehari-hari itu, kakak tuh kayak masih belum bisa memprioritaskan sesuatu gitu. Masih nggak bisa mendahulukan sesuatu prioritas gitu. Contoh nih, kakak udah tahu nih ada job editing harus selesai. Tapi ketika ada aja nih teman kakak, contoh ngajakin main Mobile Legend, kakak kayak lebih milih main Mobile Legend gitu. Padahal udah tahu deadline editing udah mepet gitu. Itu sih yang kurang lebih aja kayak mageran atau segala macam. Yang seru-seruan lah. Lebih ya namanya juga anak muda ya kan. Apalagi kakak kan baru 18 tahun gitu kan. Jadi masih awal-awal balik gitu. Ya itu sih kayak dari diri kakak masih belum bisa naruhin prioritas gitu. Dan ya ini lagi berusaha buat memperbaiki gitu. Oke, demikian podcast kita. Nih silakan diminum dulu deh dari yang cewek-cewek. Dari tadi kayaknya nggak ada minum. Udah kok Kak. Oke, nih cemilannya juga silakan dinikmati. Oke, demikian untuk podcast episode pertama kita. Untuk episode kedua nih masih belum tahu nih kira-kira konten yang mau dibikin tuh tentang apa lagi. Jadi silakan aja kira-kira buat episode 2 kontennya apa gitu yang mau kami bahas. Dan tentunya di tempat yang berbeda, orang berbeda, ciki-ciki yang berbeda, dan ya something new gitu. Dress code-nya Kak? Masih kita bakal baju Islami lagi nggak? Nanti kalian tulis deh di kolom komen kira-kira dress code-nya mau yang apa? Apakah ya Lili atau Mungkin nanti kita bakal Starboy, skena. atau cosplay, tidak mungkin. menutup kemungkinan gitu. Pokoknya tulis aja pendapat kalian di komen, apakah kontennya kira-kira mau konten reaction atau review atau deep talk atau apa, nanti bakalan kita baca kok. Oke, demikian podcast episode pertama.